Halo teman-teman dan Mbak Wiwi, hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Religion and Politics, New Religion Site and Spatial Transgression in Israel yang ditulis oleh Noga College Greiner. Anggota kelompok 3 adalah saya sendiri, Leo. Saya Nafi. Saya Cenur. Saya Vicky. Ya, silakan teman-teman dan Mbak Wiwi melihat presentasi dari kami yang dimulai oleh Cenur. Next. Jadi dalam artikel ini secara garis besar penulis itu ingin menunjukkan bahwa konsep geografi yang pada dasarnya meliputi ruang, lokasi, skala, dan gambar itu dapat digunakan untuk menganalisis transgresi spasial dalam kasus pembangunan situs agama di Israel. Nah, kenapa menggunakan konsep geografi? Itu karena politik agama di Israel terikat erat dengan yang namanya real estate atau tanah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa konsep geografi ini terikat dengan ruang dan lokasi, maka tanah dan real estate ini masuk ke dalam kategori di dalamnya. Lalu mengapa dalam pembangunan situs agama dapat terjadi transgresi? Hal ini karena pembangunan situs agama di Israel menggunakan tanah publik atau dibangun di atas tanah yang ditempati oleh suatu kelompok agama yang berbeda, yang mana ini dikhawatirkan dapat memicu suatu konflik tanah. Nah, konflik tanah itu sendiri itu dalam pembangunan situs agama diyakini dapat menjadi ancaman ideologis maupun politis bagi penduduk lokal dan semakin memperumit geografi agama yang diperebutkan. Nah, berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai konsep dari agama, politik, dan ruang yang mana menjadi kata kunci untuk mempelajari transgresi di Israel ini. Yang pertama adalah agama. Agama sendiri telah mengambil tempat sentral dalam politik global kontemporer. Hal ini karena agama saat ini memberikan pengaruh yang besar dan diyakini ini muncul dari penganutnya yang semakin sadar akan batas-batas yang telah digariskan dari agama itu sendiri. Sehingga agama saat ini hidup berdampingan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, agama sangat berpengaruh terhadap pembentukan sejarah manusia dalam mengelola dunia. Batas yang memisahkan satu peradaban dengan peradaban lainnya itu dibuat juga menurut garis agama, misalnya dalam hal identifikasi interaksi sosial, dalam hal pembedaan antara budaya dan tradisi dari budaya yang satu dengan budaya yang lain, seperti itu. Nah, agama juga penting dalam melestarikan budaya dan mempromosikan perdamaian dan persaudaraan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah politik. Seringkali politik itu dikaitkan dengan persoalan agama. Mengapa demikian? Kalau menurut Lilikong, yang secara mendalam membahas mengenai dialektika antara politik dan agama, atau yang dia sebut sebagai puisi agama itu, bahwa agama sifatnya itu sangat komprehensif. Dan dari sifatnya tersebut, selalu berkaitan dengan yang namanya kekuasaan. Untuk itu, karena selalu berkaitan dengan kekuasaan, maka tidak bisa menghindari yang namanya politik. Politik di sini merupakan manifestasi dari penguasaan atau yang lebih disebut dengan menguasai. Terus, emang menguasai dalam hal apa? Dalam hal kalau di Israel ini adalah mengenai tanah atau situs sebagai penanda bahwa situs tersebut adalah tanda kekuasaan suatu kelompok agama tertentu. Nah, yang ketiga adalah ruang. Ruang yang dimaksud adalah ruang sakral atau situs keramat. Menurut Kong 2001, ruang sakral itu adalah ruang yang diperebutkan. Sebagaimana yang sakral adalah kategori yang diperebutkan. Selain itu, pendapat dari Michael bahwa ruang sebagai fundamental dalam setiap pelaksanaan kekuasaan. Mengapa kok bisa diperebutkan? Kembali lagi bahwa ruang sakral atau situs keramat itu dapat menunjukkan eksistensi suatu kelompok tertentu. Jadi ruang sakral ini bukan hanya ditemukan, didirikan, atau dibangun, namun ia harus diklaim, dimiliki, dan dijalankan oleh kelompok yang merasa memilikinya. Lalu aspek terpenting dalam ruang sakral menurut Leintel itu adalah hubungan kekuasaan hierarkis, dominasi, dan subordinasi yang mana ruang sakral ini sebagai penanda suatu kekuasaan. Yang kedua adalah inklusi.
nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Namun saya akan memberikan gambaran bahwa inklusi ini yang dimaksud adalah membawa narasi sirkuler untuk menyamarkan tujuan dari suatu kelompok agama dan eksklusi karena simbolik biasanya hanya terbatas untuk kaumnya. Jadi itu terbatas untuk suatu kelompok tertentu. Yang ketiga adalah apropriasi dan perampasan. Maksudnya karena terkadang suatu ruang itu memiliki kesulitan dalam perizinan, biasanya mereka didapat dari proses perampasan. Selanjutnya terdapat 4 macam politik dalam pembangunan ruang sakral. Yang pertama itu politik posisi, yang mana setiap pendirian tempat sakral itu adalah mengenai tuntutan ruang. Yang kedua adalah politik properti, yang mana tempat sakral diambil alih dan dimiliki. Kesakralannya itu dipertahankan melalui klaim dan tuntutan balik atas kepemilikannya. Yang ketiga adalah politik pengecualian. Kesucian tempat suci disajikan dengan mempertahankan batas-batas. Yang keempat adalah pengasingan, yang mana mengambil bentuk hilangnya atau di dalamnya itu terdapat nostalgia yang dianggap sakral. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah transgression atau yang disebut dengan pelanggaran. Menurut Creswell 1996, pelanggaran diartikan sebagai tindakan yang melampaui batas dari sesuatu yang telah disepakati. Kesesuaian atau ketidaksesuaian suatu tindakan tersebut sebenarnya dapat dipertanyakan, dan dari ideologi hegemoni dari kelompok dominan itu sebenarnya dapat memutuskan apa yang dianggap normal dan apa yang dapat dipergugatkan. Nah, ini terjadi transgresi bila mana ada paksaan dari kelompok dominan untuk mempertahankan tatanan realitas terhadap penyimpangan yang telah melewati batas yang tidak terlihat. Persetujuan atau penolakan kelompok dominan terhadap kelompok lain bergantung pada sejauh mana stereotip kelompok tersebut cocok dengan tempat mereka berada. Jadi ini tergantung juga dari pandangan kelompok tersebut memandang yang lain dari mereka. Transgresi yang melibatkan antara politik dan agama itu dikaitkan dengan wacana tanah air atau yang disebut dengan tempat sakral tadi. Karena keterkaitan emosional dengan tanah dan kelompok-kelompok yang bersaing itu dapat mengubah tanah itu menjadi tempat yang sakral. Nah, selain itu, agama juga dapat dipolitisasi ketika landscape penganutnya diinvestasikan dengan mitos. Landscape penganutnya tersebut misalnya dikaitkan dengan orang suci atau tokoh pendiri, sehingga lokasi tersebut dihormati atau disucikan. Pemaknaan pada suatu lokasi dapat tercipta jika orang-orang menciptakan seperangkat keyakinan ideologis tentang suatu tempat dan merancang praktik yang boleh atau tidak, serta mengikuti praktik secara konsisten. Nah, menurut Kong, sebagai penutup dari penjelasan tentang transgresi ini, bahwa apa yang dianggap sakral itu biasanya diperebutkan dan diletakkan dalam hubungan kekuasaan. Konflik geografis ini memainkan peranan penting dalam memahami hubungan sosial di antara anggota pada sistem kepercayaan yang berbeda, serta makna politik dan interpretasi ruang. Next. Nah, selanjutnya itu The Politics of Region in Israel. Nah, di Israel itu menjadi situs ziarah dan tempat suci karena di sana itu menjadi berkumpulnya agama monoteistik utama dunia seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, Israel ini itu melakukan kegiatan mengenai politik agamanya ada 2, yakni Israel memberlakukan undang-undang anti dakwah pada tahun 1977. Kemudian baru-baru pada tahun 2000 sampai 2001 Israel itu mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat pada aktivitas keagamaan selain agama Yahudi. Itu menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2003. Kemudian politik agama di Israel itu sangat kompleks. Nah, kenapa? Karena pemangku kepentingan di Israel itu kan mayoritasnya
Yahudi, Muslim, Kristen. Nah, mereka itu berusaha untuk memperluas kekuasaan yang diperoleh dengan cara mengatur garis batas untuk keuntungan mereka sendiri. Misal nih, tempat A itu sudah dianggap suci bagi kaum A. Nah, kaum A ini berpikir, ini wilayah kaumku, kekuasaan ada di aku. Yang lain itu jangan sampai menempati ruang spasialku. Lalu, klaim bersamaan atas Yerusalem di Israel itu sebagai situs sucinya Yahudi, Muslim, Kristen menjadikan salah satu lokasi warisan yang paling diperebutkan di dunia. Ini menurut Park, Timothy, dan Boy tahun 2002. Nah, dengan adanya perebutan seperti itu di Israel, khususnya di Yerusalem oleh beberapa agama, membuat gejolak baru di Israel dan wilayah-wilayah sakral yang diperebutkan hanya untuk itu tuh meningkatkan konflik dan politik ruang dalam kontrol perebutan teritorial di Yerusalem. Next. Nah, terus penulis ini menggunakan frame of analysis. Terdapat 6 kriteria analisis transgresi spasial yang dikemukakan oleh Colin Schreiner. Yang pertama itu terdapat aspek fisik situs. Aspek fisik situs ini itu terdiri dari ukuran, bentuk, visibilitas, skala, adaptasi terhadap lingkungan, ukuran sebenarnya, dan bentuk sebenarnya. Misalnya itu apakah fisik dari bangunan itu mencolok ataukah cocok untuk dilihat. Terus yang kedua, persepsi situs dan agama yang diwakilinya. Itu seperti bagaimana citra situs itu dianggap bagi mereka, bagaimana pandangan penduduk lokal terhadap situs dan penyesuaian lingkungannya. Terus yang ketiga, lingkungan dan pentingnya situs. Ini seperti kayak pentingnya seberapa besar pentingnya situs tersebut bagi mereka. Terus bagaimana maknanya, keunikan, serta pentingnya situs itu bagi kelompok tersebut. Kemudian yang keempat itu ruang luar atau komunitas lokal. Ini mengenai komunitas lokal dan sikap mereka terhadap situs, homogenitas, dan persatuan komunitas lokal itu sendiri. Bisakah situs itu menerima penganut agama lain, atau komunitas itu memiliki kesatuan yang hakiki? Yang kelima itu waktu. Waktu meliputi kayak waktu politik lokal, internasional, dan waktu historis. Misalnya itu kayak waktu yang tepat untuk membangun situs itu. Terus ini tuh kayak yang di Masjid Nazaret itu, karena nanti akan diterangkan oleh teman saya. Itu juga termasuk. Lalu yang keenam itu pengembangan, tingkat kemajuan pendirian situs. Apakah bertahap atau tidak. Nah, next. Ini dia Holy Sites Now Being Established in Israel. Itu studi kasus dari penulis. Ada di yang pertama di Brigham Young University, Jerusalem Center, terus Taman Bahai di Haifa, lalu Masjid Shihab Al-Din in Nazaret di Nazaret. Nah, yang pertama itu Brigham Young University di Yerusalem. Pembangunan BYU di Yerusalem itu menuai kontroversi. Mengapa? Karena warga Yahudi itu menolak gedung BYU ini dibangun oleh orang Mormon di Yerusalem. Nah, orang Mormon ini itu istilah yang digunakan untuk pengikut Latter-day Saint Movement atau LDS. Dan terutama untuk kelompok gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci di zaman akhir. Dia itu orang-orang beragama Kristen. Nah, Yahudi itu kayak tidak suka kalau ada bangunan Kristen di wilayah spasialnya. Kemudian kronologi dari pertikaian atau kontroversi tersebut dimulai saat pengikut orang Mormon itu menyewa sebidang tanah di Gunung Scopus di Yerusalem. Terus konstruksi untuk pusat BYU itu dimulai di tahun 1984. Nah, selanjutnya lokasinya itu begitu menonjol sehingga menjadi pusat perhatian. Terlihat sangat besar dan megah, padahal itu di tanah kaum mayoritas Yahudi gitu. Terus mengapa mereka mengecam adanya BYU Center? Yang pertama karena tadi agama. Dia itu Kristen tapi membangun bangunan yang sangat megah di wilayah mayoritas Yahudi. Nah, terus itu masyarakat Yahudi di ultra ortodok
khawatir jika tempat tersebut digunakan sebagai tempat misionaris Kristen untuk menyebarkan agamanya. Jadi orang-orang Yahudi tidak setuju dengan adanya pembangunan tersebut. Kemudian karena ada kontroversi seperti itu, akhirnya itu terjadi negosiasi antara petinggi Yahudi dengan orang Mormon atau Kristen. Upaya negosiasi itu menghasilkan persetujuan bahwa tempat itu, gedung BYU itu tidak akan digunakan untuk menyebarkan agama Kristen. Dan akhirnya gedung tersebut dibuka sebagai objek wisata juga tempat belajar. Dan kontroversi itu dapat dihentikan akhirnya, seperti itu. Terus untuk studi kasus yang kedua dijelaskan oleh teman saya Vicky. Silakan Vicky. Next. Baik, teman-teman. Selanjutnya, studi kasus yang ditulis oleh penulis di sini adalah The Baha'i Gardens in Haifa. Jadi apa sih The Baha'i Gardens in Haifa ini? Jadi Baha'i Gardens in Haifa itu berbentuk taman dan kuil dari kaum Bahaisme yang dibangun pada tahun 1990 di lereng Gunung Karmel. Yang mana lereng Gunung Karmel ini menjadi situs pusat dunia bagi kaum Bahaisme. Nah, Baha'i sendiri sebenarnya menjadi agama baru nih di kota Haifa, sehingga tidak memiliki pengikut resmi di Israel dan tidak juga memiliki komunitas pengikut resmi. Sehingga ini sejalan dengan pernyataan dari Gadral dan Colin Strainer 2006 yang menyatakan bahwa Baha'i itu tidak terlihat dan tidak terdengar kecuali para pengawal Baha'i yang ditempatkan di pintu masuk gedung dan taman. Lalu pendirian kuil ini sebenarnya hanya dijadikan simbol untuk eksistensi agama Baha'i, dan bangunan yang lainnya yang berupa taman tersebut dimanfaatkan untuk pariwisata. Dengan adanya citra dari pembangunan taman Baha'i ini yang mana diperuntukkan untuk umum, sehingga di sini masyarakat Yahudi yang mana menjadi dominan di Haifa tidak merasa takut akan Baha'i untuk menguasai kota Haifa ini. Selanjutnya, kasus yang ketiga ada The Shihab Al-Din Mosque in Nazareth. Jadi, kasus ini adalah upaya pembangunan masjid pada tahun 1997 oleh kaum muslim yang mana menjadi mayoritas di kota Nazareth. Tapi sayangnya pembangunan ini berujung pada ketegangan antar tiga kaum agama, yang mana diantaranya yaitu Yahudi selaku masyarakat atau agama dominan di negara Israel. Lalu yang kedua ada Muslim selaku mayoritas di kota Nazareth dan Kristen selaku minoritas di Nazareth. Pembangunan ini telah melalui negosiasi dan akhirnya disetujui oleh pemerintah untuk pembangunannya, tetapi berhenti secara permanen diberhentikan oleh atas melalui negosiasi dengan pemerintah, akhirnya pembangunan masjid di Nazareth ini disetujui oleh pemerintah, tetapi sayangnya di tahun 2002 itu diberhentikan secara permanen oleh pemerintah karena adanya protes dari pemimpin Kristen di seluruh dunia. Mengapa para pemimpin Kristen ini protes? Karena rencananya masjid ini akan didirikan lebih tinggi dari gereja di sampingnya, sehingga menimbulkan kesan dominasi muslim di Nazareth. Terlebih, para Kristen ini menganggap bahwa kota Nazareth ini adalah kota suci, dan Nazareth menjadi pusat dari agama Kristen di seluruh dunia. Makanya para umat Kristiani ini takut jika nantinya kota yang dianggap suci ini, yaitu kota Nazareth, akan didominasi oleh kaum Muslim di Nazareth. Selanjutnya, penulis mengungkapkan bagaimana sih transgresi spasial ini terjadi pada ketiga kasus yang sudah dibahas tersebut. Yang pertama, mengacu pada 6 faktor yang sudah disebutkan oleh teman saya di awal tadi, yang juga dituliskan oleh penulis di sini. Yang pertama ada aspek fisik situs. Di Yerusalem Center ini, bangunan ini tidak berbaur dengan lingkungannya dan terlalu mencolok. Sehingga di sini juga bisa dikatakan bahwa ini sudah menjadi salah satu pelanggaran spasial. Sedangkan di Shihab Al-Din Mosque juga sudah
saya sampaikan bahwa di masjid ini rencananya akan dibangun lebih tinggi dari bangunan sebelahnya, yaitu gereja Basilika, di mana gereja ini menjadi pusat dari umat Kristiani di dunia. Dan untuk konteks Bahai Garden ini tidak berlaku, karena meskipun mencolok, bangunan Bahai Garden ini mencolok, tetapi menyatu dengan lereng gunung dan tidak mendominasi lanskap. Faktor yang kedua, adanya persepsi situs dan agama yang diwakilinya. Di Jerusalem Center ini dianggap sebagai langkah misionaris Mormon yang berujung pada dominasi, sehingga masyarakat asli Jerusalem Center di kota Jerusalem Center ini takut bahwa bisa jadi pembangunan Jerusalem Center ini menjadi kedok untuk misionaris Mormon di kota Yerusalem. Terus yang di Siap Aldin Mosque tadi juga ditakutkan oleh umat Kristen, yang mana meskipun sebagai minoritas, tetapi lagi-lagi Nazaret ini menjadi kota suci, pusat umat Kristen di dunia, sehingga ditakutkan Muslim akan mengambil alih kota suci Nazaret ini. Sedangkan di Bahai Garden ini tidak berlaku, karena di bangunan Bahai Garden ini memancarkan aura yang harmonis dan tidak mengandung unsur misionaris. Selanjutnya yang ketiga ada lokasi dan pentingnya situs. Di Jerusalem Center sendiri merupakan lokasi penting bagi semua agama di Israel. Jadi masyarakat menganggap bahwa lokasi ini tuh sama-sama untuk kepentingan bersama, bukan sebagai kepentingan pribadi maupun sebuah komunitas atau satu pihak. Selanjutnya di Shihab Aldin Mosque di Nazaret ini menjadi situs yang dihormati kaum Kristen di seluruh dunia, yang mana masyarakat atau kaum Kristiani ini menganggap bahwa Nazaret ini kota yang suci, tidak bisa dijadikan sebagai pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai, yang nantinya akan menodai kesucian kota ini. Sedangkan di Haifa, Bahai Garden ini di Haifa tidak memiliki kepentingan simbolis khusus untuk agama atau sekte apapun di Israel, sehingga juga di pembangunan Bahai Garden ini tidak melanggar faktor lokasi dan pentingnya situs. Selanjutnya ada ruang luar atau komunitas lokal. Di Jerusalem Center ini friksi terus terjadi di antara orang-orang Yahudi, Muslim, dan Kristen di antara berbagai denominasi Kristen dan antara Yahudi sekuler dan Ortodoks. Untuk di Shihab Aldin Mosque, Nazaret telah menunjukkan perselisihan antara Kristen dan Muslim secara teratur dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun dalam pengaturan periode damai dan kurang damai sepanjang generasi. Ini diutarakan oleh Emmett tahun 1995. Di Bahai Garden sendiri, Haifa memiliki warga negara sekuler yang homogen dengan kapasitas yang terbukti untuk toleransi dan integrasi, yaitu antara Yahudi, Muslim, Kristen, dan Bahai ini hidup damai di kota. Faktor selanjutnya adalah waktu. Di Yerusalem Center sendiri, baik secara internasional maupun dalam negeri, konflik di Yerusalem ini terus terjadi, terus berlanjut, sehingga dapat dimaklumi bahwa mereka melibatkan pendirian BYU Yerusalem Center. Untuk di Shihab Al-Adin Mosque di Nazaret, upaya untuk mendirikan situs baru itu tidak pantas secara politis dan dalam hal kepekaan agama, tepat sebelum tahun suci bagi umat Kristen. Ini lagi-lagi di Nazaret ini sebenarnya merupakan konflik yang kompleks, di mana umat Kristiani yang mendiami Nazaret itu minoritas, tetapi Nazaret menjadi pusat peradaban umat Kristiani, sehingga lagi-lagi masyarakat umat Kristiani menjaga dengan teguh bahwa kota Nazaret tidak boleh ternodai. Lanjut di Bahai Garden, di Haifa itu Taman Bahai muncul pada saat yang menggantungkan secara politis, ketika konsensus itu menguntungkan. Yang terakhir ada faktor pengembangan. Di Jerusalem Center ini, pusat pendirian Yerusalem ini berjalan cepat dan tidak bertahap. Sedangkan di Shihab Aldin Mosque tadi sempat dibangun tapi diberhentikan pada tahun 2002 dan
dihancurkan tembok sementaranya itu di tahun 2006, sehingga sampai saat ini Masjid Syihab Al-Din ini tidak terbangun karena diberhentikan secara permanen oleh pemerintah. Jangan di Bahai Garden ini pengembangannya secara bertahap. Jadi Bahai Garden ini membangun kuil dan taman dalam waktu yang bertahap, tidak serentak. Ya, selanjutnya akan membahas tentang discussion tradition in Israel. Jadi dari ketiga studi kasus di atas yang sudah dijelaskan oleh Nafi dan Vicky, bisa menunjukkan bahwa sebuah lokasi itu berhubungan dengan situs tertentu. Dalam hal ini, penulis membagi ada dua jenis lokasi yang muncul, yaitu sifatnya internal sebuah kota yang berarti lingkupnya kecil per daerah di Israel, dan juga lingkupnya menyeluruh atau nasional yang mencakup banyak sekali atau cakupannya besar. Pada kasus Brigham Young University atau BYU Jerusalem Center, sebenarnya akan menimbulkan sebuah konflik yang lebih kecil ketika pembangunannya itu dilaksanakan di pinggiran kota yang bisa dikatakan lokasi yang baru di sisi kota Israel, daripada harus dibangun di daerah mayoritas yang dihuni oleh agama Yahudi. Sama halnya dengan kasus Masjid Syihab Al-Din di Nazaret. Jika dibangun di satu lingkungan Muslim dan tidak berdekatan dengan pusat kota suci kuno orang Kristen, mungkin juga akan sama halnya untuk minimalisir konflik yang ada. Nah, hal kedua, studi kasus ini berbeda dengan pembangunan Taman Bahai di Haifa, karena bisa dikatakan ini sudah aman dan tidak timbul konflik karena kaum Bahai itu berhasil membawa narasi pemisahan pengalaman sakral dan sekuler dari wisatawan yang mengunjungi taman tersebut. Dalam hal ini, kayak kaum Bahai itu tidak kayak bisa memisahkan antara sakral dan sekuler. Sekuler dalam arti membebaskan diri dari urusan agama dan kepercayaan. Dalam hal ini itu yang dimaksud adalah tamannya itu. Jadi kayak pembangunannya itu lebih berfokus pada taman untuk sektor pariwisata dibandingkan kuil yang fokusnya terhadap sebuah tempat sakral. Dari juga ada hal-hal yang harus perhatikan, yaitu tentang aspek ukuran bangunan. Jadi kayak aspek ukuran bangunan itu jika dibangun dengan bangunan yang lebih kecil ukurannya atau dengan ukuran yang minimalisir lah, atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mungkin akan minimalisir juga konflik yang akan muncul. Next. Nah, di sini tuh dijelaskan juga bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Cenur tentang 4 jenis politik van der Leeuw. Nah, tapi di sini kayak penulis tuh cuma memaparkan bahwa hanya ada dua dari 4 politik van der Leeuw yang mungkin relate dengan kehidupan bangsa Israel yang modern ini. Yang pertama adalah politik of possession atau politik posisi, yang berarti di mana setiap pendirian tempat suci adalah sebuah usaha untuk penaklukan sebuah ruang. Dan yang kedua adalah politik of property, yang berarti di mana sebuah tempat sakral diapropriasikan, dimiliki dan dikuasai, serta kesucian itu dipertahankan melalui klaim dan tuntutan balik atas klaim yang sebelumnya berasal dari kepemilikan tersebut. Nah, sebenarnya balik lagi di slide sebelumnya itu, bahwa konflik di Yerusalem dan Nazaret itu beserta pelanggaran yang menyertai prosesnya bisa dianggap tidak tepat waktu, tetapi merupakan bagian dari kontroversi politik berkepanjangan dan puncak dari proses sosial budaya dan politik yang dipimpin oleh dua kelompok ekstrem dalam masyarakat Israel. Nah, kalau yang di Nazaret itu gerakan Islam di Nazaret, dan ketika di Yerusalem itu kelompok Yahudi ultra ortodoks. Nah, kedua konflik ini tuh sebenarnya melalui pelanggaran spasial karena signifikan lokasinya. Kontroversi tentang pembangunan Masjid Syihab Al-Din atau BYU Jerusalem Center tadi, sebagian adalah perjuangan spasial untuk kepemilikan tanah. Tetapi terutama berasal dari evolusi Nazaret
dan komunitas Kristen menjadi komunitas Muslim, dan dari Yerusalem berubah menjadi kota religius Yahudi yang didominasi oleh kelompok-kelompok ultra-ortodoks tadi. Bentrokan tertentu juga merupakan bagian dari konflik berkepanjangan antara Yahudi dan Kristen dalam kasus Yerusalem, dan Kristen dengan Muslim dalam kasus Nazaret. Nah, di Haifa tadi, taman tadi, kelompok dominan terdiri dari orang-orang Yahudi sekuler, sehingga secara umum sangat sedikit konflik perebutan kekuasaan dan kendali yang muncul di kota, dan juga pintarnya negosiasi dan pembawaan narasi dari kaum Bahai tadi. Next. Nah, dalam kasus ini, hanya pembangunan Taman Bahai di Haifa tadi yang berhasil membawa narasi pemisahan pengalaman sakral dan sekuler dari wisatawan dengan mengangkat sebuah narasi untuk pariwisata yang berujung pada tamannya daripada berfokus pada tempat sakral, yaitu di kuil. Lantas ada pertanyaan nih, bisakah pendekatan di Bahai tadi dibawa ke kasus di Nazaret maupun Yerusalem? Jawabannya dari banyak peneliti mengatakan tidak bisa, karena ada simbol khusus yang dibawa oleh Yerusalem dan Nazaret. Dalam hal ini tadi Kristen dan Muslim bentuknya tuh kayak seolah-olah tuh terlalu terlihat dibandingkan kaum Bahai yang tadi lebih mengutamakan atau fokusnya pada pembangunan taman daripada kuil. Nah, dikatakan oleh penulis juga bahwa lokasi memang merupakan aspek pelanggaran yang paling penting. Bagaimanapun juga sebuah lokasi harus dianalisis dengan banyak persepsi dan dianggap sebagai entitas yang relatif. Jadi, lokasi ini sangat beriringan dengan waktu dan proses pembangunannya, yang dimana akan mengungkap sebuah pelanggaran itu bisa terjadi karena faktor apa saja, misalkan dari masyarakat sekitar atau dari kepemilikan tanah tadi dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir, sebenarnya poin yang ingin dibahas dalam 3 studi kasus ini oleh penulis adalah pemahaman tentang dunia yang akan kita temui pada abad ke-21 ini, di mana sebuah dunia di banyak negara itu sudah membuktikan bahwa agama dan politik membentuk sebuah aliansi yang erat. Jadi terlihat adanya politik dan agama yang sangat erat lah di dalam kasus-kasus ini. Next. Nah, kalau kita melihat transgresi spasial yang berada di 3 kasus ini, mungkin saya akan melihat juga di negara kita. Nah, kami menemukan kasus pembangunan gereja Santa Clara di Bekasi, di mana adanya penolakan oleh gabungan ormas Islam untuk mendesak pemerintah dan polisi dalam menyegel pembangunan gereja tersebut. Usut punya usut, setelah saya membaca bahwa masa yang menolak pembangunan gereja Santa Clara Bekasi Utara mengungkapkan alasan mereka menolak pembangunan gereja tersebut. Alasannya karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam. Bangunan yang besar dan direncanakan akan dibangun gereja 3 lantai membuat umat Islam terganggu atas kehadiran gereja di daerahnya yang mayoritas Muslim. Nah, ini sama halnya kejadian yang berada di Nazaret, tapi bedanya ini kayak bersilangan. Ketika di Nazaret konfliknya masjid yang dimana orang Kristennya nggak terima karena akan dibangun bangunan yang lebih besar, sedangkan yang di Bekasi Utara ini kebalik. Jadi kayak gereja yang ditolak oleh masyarakat Muslim karena dianggap bangunannya terlalu mewah dan bisa mengancam keberadaan orang Muslim tersebut. Next. Jadi kesimpulan yang bisa diambil oleh kelompok 3 ini adalah pembangunan situs sakral baru di Israel menimbulkan konflik yang mana dalam hal ini lebih berfokus pada transgresi spasial. Ada 3 faktor yang menjadi inti transgresi spasial ini adalah tentang agama, politik, dan perebutan atas kekuasaan kepemilikan lahan untuk kepentingan komunitas setempat. Sebagaimana hal ini sejalan dengan pernyataan penulis bahwa satu faktor kunci dalam konsep pelanggaran adalah rasa kekuasaan yang dirasakan oleh penduduk setempat. Next. Ini adalah referensi yang kita gunakan dalam membahas artikel ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.